Selamat datang kembali di Era Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-424. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-424 kali ini kita akan kembali mereview 6 saham. Ada saham Temas, IMAS, Elmas, Yellow, MLPL, dan saham KBAG. Sebelum kita lanjutkan untuk mereview ke-6 saham tersebut, seperti biasa teman-teman kita akan meng-highlight dulu pergerakan dari indeks harga saham gabungan, di mana ISG hari ini bergerak pagi tadi sempat open high di 6603, sempat tertinggi di 6621, namun tiba-tiba dibanting sampai di 6585, kemudian akhirnya bisa mendarat di zona hijau di 0,04%, tipis sekali. Dengan transaksi hari ini hanya 9,8 triliun, cukup kecil. 222 saham naik, 306 saham turun, dan ada 146 saham yang bergerak stagnan. Hari ini tercatat net foreign sell di seluruh market sebesar 71,4 miliar rupiah. Kita masuk ke saham pertama, yaitu saham Temas, ya, di mana saham ini ditutup naik 0,72% di level 1390. Dimana kalau teman-teman perhatikan bahwa di level ini, ya, di level 1390 ini dia masih aman karena dia masih berada di atas level support, level PBH-nya di 1285. Jadi kalau selama dia masih terus berada di atas 1285, tentu Temas ini masih sangat aman, masih sangat menarik. Kecuali Temas ini jebol di bawah 785, maka potensi penurunan itu bisa dalam sampai 685. Jadi wanti-wanti bagi yang sudah punya barang mungkin beli di harga bawah. Perhatikan di sini adalah level penting. Ketika jebol di bawah 1285, prepare untuk trailing stop, ya, pasang trailing stop di sana dan amankan profitnya. Tapi kalau yang baru mau entry, tentu ini bisa menjadi opsi juga kalau memang ternyata bisa kuat bertahan. Silakan ambil di range buy 1285 sampai dengan 1300. Sekali lagi dengan asumsi kalau 1285 ini bisa dipertahankan dan boleh di entry. Tapi setelah di entry misalkan kemudian ternyata dia tidak mampu bertahan, malah jebol kembali, langsung prepare cut loss di 1250 sampai dengan 1260. Kemudian untuk broker summary, secara volume ini masih belum menarik, secara structure pun Temas masih belum kelihatan menarik. Next kita punya saham IMAS, di mana saham Indomobil Sukses International Tbk ditutup minus 0,56% di harga 885. Di mana saham IMAS ini cukup menarik sekali karena level support terkuat, level PBL di 880, sedangkan closingnya juga berada di 885. Artinya cuma satu tick lagi dia akan menuju supportnya, dan ini sudah masuk dalam rule saya di mana sudah downtrend, ya, downtrend. Kemudian dia sideways, dan sideways ini berada di atas dan dekat dengan PBL. Ini sudah masuk screener saya, dan ini bisa teman-teman pakai atau bisa dipertimbangkan untuk entry, yaitu dengan range buy 880 sampai dengan 890. Itu teman-teman bisa pakai sebagai area beli. Kalau misalkan berada di bawah 880, lebih baik kita wait and see dulu. Tapi kalau misalkan dia masih bertahan di 880, kemudian teman-teman buy, ternyata dia malah amblas, prepare cut loss cukup lebar, kita pasang range-nya di 815 sampai 820. Jadi ketika teman-teman beli 880 katakan, tiba-tiba dia dibanting sampai 850, kita masih hold. Tapi ketika dia kena 815 sampai dengan 820, kita wajib untuk cut loss. Untuk target kenaikan menuju 960, ini adalah PBH, dan target jauh menuju 40 hari harga tertinggi di 1090. Kalau lihat dari sisi broker summary, secara volume ini bagus, dan secara structure ini menarik untuk IMAS. Setelah IMAS kita punya Elmas, di mana saham ini sempat kita review juga beberapa hari lalu, di mana hari ini dia naik 1,98%, ya, setelah dia tidak mampu keluar dari zona ini, kemudian dia koreksi, dan saat ini semakin dekat lagi dengan level PBL di 87, ya, dan dia punya satu level terakhir yaitu level support white line sekaligus support psikologis di level 100. Dan ini teman-teman bisa juga pakai sebagai acuan untuk entry. Jadi misalkan dia bisa kuat bertahan sama dengan atau minimal di 100, ya silakan entry buy 100 sampai dengan 102, boleh target ke 113 sampai dengan 161. Kemudian prepare cut loss di 95 sampai dengan 96. Tapi kalau misalkan besok teman-teman lihat opening langsung dibanting di bawah 100,
tentu lebih baik teman-teman tunggu saja di sekitaran PBL di 87 sampai dengan 89. Itu mungkin jauh lebih menarik. Jadi tergantung besok apakah dia bisa bertahan di 100 atau tidak. Kalau memang bisa bertahan ya ini menarik, kita bisa ambil. Kalau tidak mampu bertahan, kalau sudah terlanjur beli ya kita prepare cut loss. Kalau memang belum beli, wait and see, tunggu lagi. Dia bisa naik di atas 100 atau kita bisa tunggu di level support 87 sampai dengan 89. Kemudian dari sisi broker summary secara volume ini menarik, tapi secara struktur sepertinya ini masih belum terlihat menarik. Tapi tergantung volume besoknya ya. Karena volumenya menarik, ada kemungkinan dia masih bisa terjadi fluktuatif volatile yang tinggi dan bisa dimanfaatkan untuk fast trading ya, bisa dimanfaatkan untuk tektokan. Next kita punya saham Yellow, di mana saham Yellow Integra Datanet ditutup di level 125 atau minus 2,35%, di mana memang Yellow ditutup di level ini karena memang ada beberapa sentimen yang menghantui dia ya, di mana memang ada informasi bahwa mau akan private placement mungkin dengan investor yang kemarin ambil right issue-nya dan harganya di 121 dan akhirnya membuat saham Yellow ini kembali menuju ke level tersebut ya di 121, dan seharusnya di area ini sudah mulai terjadi demand area atau sudah banyak yang mulai mencoba membeli. Coba kita lihat dulu dari sisi broker summary. Secara volume memang ini terlihat mulai banyak yang masuk ya secara volume, tapi secara structure ini masih belum menarik. Secara volume sudah menarik, namun secara structure masih belum. Kalau kita perhatikan dari sisi teknikal untuk Yellow sendiri, memang dari the golden cross level support sudah jebol juga di 142 dan saat ini dia tertahan di gray line ya, level trend line paling bawah di 122 dan juga ada 120 sebagai level support psikologis. Jadi kalau teman-teman yang mau membeli ya 120 sampai dengan 122 bisa dipertimbangkan, cut loss di bawah 115, target kenaikan bisa ke 128, 138, 142 sampai dengan 168. Tapi kalau misalkan opening langsung dibanting di bawah 120, lebih baik kita wait and see, jangan dulu masuk karena masih ada potensi bisa terus melanjutkan penurunan. Tapi ingat, kalau memang kuat bertahan di 120, maka range buy tadi bisa teman-teman pakai untuk entry. Next kita punya saham multipolar MLPL, di mana saham ini tutup naik 2,22% di harga 368, di mana teman-teman bisa perhatikan sendiri bahwa setelah beberapa hari ya, teman-teman perhatikan dia dari sideways, kemudian dia terbang, koreksi, coba lagi, dan dia sekarang kembali ya. Ini teman-teman bisa tahu sendiri pola apa, dan dia akan kembali menguji level support ya di 344 dan saat ini harganya di 368. Tentu lebih menarik memang kalau kita bisa dapat di range buy 344 sampai dengan 348. Ini bisa menjadi range yang terbaik karena dia dekat dengan support terkuat, potensi risk rewardnya masih bagus. Tapi kalau dengan harga saat ini tentu dia akan kembali mau mencoba untuk breakout dulu dari gold line-nya di 378. Ini sangat penting sekali yang bisa membuka peluang MLPL bisa terus melaju sampai 430 karena ada double top di sini. MLPL sudah 2 kali diuji, kemudian di bawah juga sudah 2 kali diuji, dia tetap rejection ya. Jadi ketika sampai di atas terjadi penolakan, dia akhirnya reversal, pembalikan arah, kemudian mendekati support, dia ada pembalikan arah lagi, akhirnya dia polanya seperti ini. Nah pertanyaannya adalah kalau memang di level 344 ini masih bisa kuat, maka potensi kali ini mungkin bisa jebol dari resist dan bisa sampai menuju ke all time high-nya bahkan. Nah, kalau misalkan ini tidak mampu dipertahankan di 344, maka potensi penurunan untuk MLPL bisa dalam. Jadi, diperhatikan betul untuk disiplin tradingnya, jangan sampai teman-teman tidak disiplin trading. Ketika ini jebol terus, potensi minus dalam, teman-teman malah hold. Tapi ketika baru naik dikit malah taking profit. Jadi jangan sampai terbalik. Tetap harus ikuti trading plan dibuat saat awal sebelum trading dengan range buy seperti yang sudah diinformasikan tadi ya. Lebih menarik memang kalau kita bisa dapat di 344 sampai dengan 348, cut loss di bawah 340, target kenaikan bisa 378 atau di 430. Atau opsi kedua kalau dia ternyata tidak turun, ya lebih baik menunggu dia breakout dulu dari 378. Menunggu sekalian dia breakout dulu baru kita entry. Misalkan benar dia bisa breakout, oke kita ambil 378, 380.
Kemudian kita prepare cut loss di 366, 368, kemudian target kenaikan kita adalah menuju ke 430 sampai dengan 440. Kalau dilihat dari sisi broker summary, secara volume, secara structure, MLPL terlihat menarik. Dan saham terakhir yang akan kita review kali ini adalah saham Karya Bersama Anugrah dengan kode emiten KBAG. Di mana saham ini ditutup minus 5,72% di harga 66, sahamnya mengalami auto rejection bawah. Padahal tadi pagi sempat 71 ya, sempat hijau sedikit, sempat hijau sebentar, setelah itu dia langsung dibanting sampai auto rejection bawah. Dan ini kita perhatikan bahwa dia juga jebol dari level support di 68, sehingga bagi teman-teman yang mungkin belum masuk, lebih baik kita wait and see. Kita hanya akan entry kalau memang KBAG bisa naik lagi, bisa mempertahankan level 68, mungkin kita bisa beli. Tapi kalau selama dia tidak bisa naik, merebut lagi 68 tersebut, ya sudah lebih baik kita wait and see, karena memungkinkan potensi KBAG kembali tidur di area 50. Kemudian kalau dilihat dari sisi broker summary, secara volume ini masih belum terlihat menarik, dan secara structure ini juga masih belum terlihat menarik untuk KBAG. Oke, sekian dulu review saham part yang ke 424 hari ini. Terima kasih bagi teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bantu share juga agar semua informasi yang ada dalam video ini berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.